Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Dwi hari ini dalam mata kuliah dasar-dasar agronomi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi pertanian dan aliran energi. Nah, konsep dasar dari kegiatan dari mata kuliah untuk materi aliran energi itu adalah bahwa yang perlu saudara ketahui, energi itu adalah kemampuan untuk bekerja. Artinya adalah pada saat kita melakukan pekerjaan itu semuanya adalah di backup, didukung oleh energi yang kita keluarkan. Semakin besar energi yang kita keluarkan, maka pekerjaan yang kita lakukan itu juga akan semakin banyak ya, semakin besar kan gitu. Nah, pada saat kita berbicara energi pasti ada hukum alam yang kita libatkan ya. Dalam hal ini adalah hukum termodinamika. Dalam hukum termodinamika disebutkan bahwa energi dapat berubah bentuk tetapi tidak pernah hilang ya. Artinya energi bisa berubah bentuk menjadi bentuk energi panas, kemudian energi lain-lainnya nantinya bisa dilihat, tetapi dia tidak pernah hilang. Artinya energi itu akan selalu ada. Kemudian pada transformasi energi ada kehilangan dalam bentuk lain yang disebut dengan entropi. Nah, yang jelas yang perlu saudara pahami bahwa sumber energi lingkungan yang terbesar itu adalah matahari. Matahari menghasilkan energi yang dirubah menjadi berbagai bentuk. Ada energi panas, ada energi, kemudian ada energi yang lainnya selain energi panas nantinya kan gitu. Nah, tumbuhan mampu mengubah energi fisik menjadi energi kimia karena tumbuhan itu menjadi produsen primer ya. Jadi kalau dia menghasilkan energi fisik kemudian menjadi energi kimia, ya fisik kan tumbuhannya bentuknya. Kemudian ketika dimakan manusia akan dirubah di dalam tubuh kita, kemudian akan menghasilkan energi kimia yang digunakan untuk kegiatan manusia. Nah, produksi dalam pertanian itu merupakan laju energi surya yang ditangkap. Energi surya itu energi matahari yang ditangkap oleh makhluk hidup, dalam hal ini tanaman, kemudian diubah pada peristiwa fotosintesis dan aktivitas kemosintetik yang dilakukan oleh produsen primer yaitu tumbuhan, seperti itu. Jadi tumbuhan dalam hal ini di atas tadi yang disebutkan tumbuhan mampu mengubah energi fisik menjadi energi kimia, yaitu energi dari matahari, kemudian dari unsur hara yang lainnya. Maka kemudian secara fotosintesis dia akan dirubah kemudian disebarkan kepada tumbuh-tumbuhan itu. Nah, di sini tumbuhan menjadi produsen primer. Nah, kegiatan tanaman dalam kegiatan pertumbuhan tanaman itu ada beberapa hal yang harus saudara pahami, bahwa kegiatan atau proses kehidupan diawali dengan pengubahan energi fisik menjadi energi kimia oleh tanaman. Jadi pada saat tanaman menghasilkan sesuatu, pasti dia akan melakukan perubahan energi fisik menjadi energi kimia. Ya, jadi mulai energi surya, kemudian juga energi yang dari air dan sebagainya, kemudian dirombak dalam proses fotosintesisnya, kemudian nanti akan disebarkan. Nah, pemanfaatan radiasi surya oleh tanaman itu sebenarnya kecil, hanya berkisar antara 1-2% dari total radiasi. Nanti dilihat dari neraca energi ya. Sebagian besar radiasi digunakan untuk evaporasi dan transpirasi. Nah, proses perubahan energi dalam sel tanaman dikenal dengan istilah fotosintesis. Kemudian ekologi produksi itu adalah ilmu yang membahas mulai dari proses perubahan energi listrik menjadi kimia dan alirannya lewat tanaman dan hewan. Nah, ini adalah gambar neraca energi. Jadi ini di atas adalah ada energi surya. Energi surya 100% diturunkan oleh matahari ke muka bumi. Namun dari 100% itu nanti masuk ke tanaman itu adalah sekitar 7%. Nah, 7% di mana yang 2% itu nanti akan dikeluarkan ya, dilepas. Kemudian yang 3% adalah untuk kegiatan tanaman,
ya, masuk ke daun, ke tanaman dan sebagainya. Kemudian yang 2% itu energinya akan diserap oleh akan digunakan oleh manusia dan lain sebagainya ya. Nah, yang 93% itu nanti energi surya yang masuk ke bumi itu akan dilepas dalam bentuk evaporasi, panas, refleksi, radiasi gelombang panjang. Jadi hanya 7% yang dimanfaatkan oleh tanaman. Dari 7% pun itu yang 2% akan kembali lagi ya, kemudian 2% akan dimanfaatkan manusia, yang 3% akan digunakan untuk tanaman itu sendiri. Nah, begitu pula ini yang di tanaman ini yang sama ya. Jadi nanti yang 2% akan kembali, kemudian yang 4% akan dimanfaatkan oleh hewan. Nah, 1% ini dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, yang oleh hewan 4% itu adalah 1% untuk energi dirinya sendiri, kemudian 1% dilepas dalam bentuk uap air, kemudian pembuangan yang lain, dan 1% itu dikeluarkan melalui kotoran. Nah, 1% nanti energinya baru diserap oleh manusia. Ya, seperti itu. Artinya diserap ini karena hewan dimanfaatkan kan oleh manusia, sama dengan tumbuhan tadi, kan begitu. Jadi artinya energi surya yang dihasilkan oleh matahari itu dirubah menjadi menjadi termanfaatkan itu oleh tumbuhan hanya sedikit ya. Kemudian yang sedikit itu kemudian dibagi dengan manusia dan dibagi dengan hewan. Sehingga disinilah jelas bahwa energi surya, kemanfaatan radiasi energi surya oleh tanaman itu sekitar 1% sampai 2%. Ya, ini oke, bisa 3% ya. Itu maksimal. Nah, energi cahaya merupakan energi kimia. Itu besarnya itu sekitar 263.000 Lengley. Satu Lengley-nya adalah 1 gram kalori per cm. Nah, masuk ke bumi itu hanya sekitar 140.000 Lengley sampai ke bumi yang tersedia untuk tanaman dan hewan. Nah, penyebaran di permukaan bumi ini nanti energi surya itu, energi cahaya itu dipengaruhi oleh keadaan awan. Nah, kalau misalnya tidak terhalang awan, maka dia akan masuk semua seperti itu. Kemudian altitude, tinggi tempatnya, jadi dataran tinggi, dataran rendah itu akan mempengaruhi. Kemudian latitude, letak lintangnya, apakah dia merupakan daerah yang termasuk dalam perputaran matahari itu, jalur matahari kan gitu. Kalau dia semakin jauh dari matahari, maka energi cahaya yang diterima bumi di belahan yang jauh dari lintasan matahari maka akan lebih rendah, seperti itu. Kemudian topografinya, topografi bumi seperti apa, kemudian musim hujan, musim kemarau, kalau di daerah tropis, kalau di daerah subtropis ada 4 musim kan gitu. Waktu dalam hari, panjang harinya ya seperti apa. Jadi lebih panjang siang hari kah atau lebih panjang malam hari ya, seperti itu. Kemudian sebaran radiasi surya itu dalam harian ada seperti ini. Jadi ini adalah radiasi surya yang ke bumi. Nah, radiasi dari matahari pemanasan itu akan menyebar langsung ini jika memang berada di garis lintasan matahari, dia akan lebih besar di sini, masuk ke permukaan bumi ya, dan ini biasanya berada di hari yang siang, tengah hari. Ya, ini sangat tinggi ya panasnya ya, sekitar paling tinggi di sini di atas 50 kalori per jam per cm kubik. Nah, kalau di sini ini adalah rendah ya. Kemudian di sini dia akan radiasinya akan dipantulkan kembali ya, dipantulkan. Nah, ini sebagian ada yang kalau di panas ini sebagian akan diserap ya. Itu pada saat matahari terbenam dan tengah malam itu akan terjadi pendinginan. Jadi energi surya yang tadi terserap oleh bumi sebagian akan dilepaskan kembali ke muka bumi, sehingga biasanya kalau musim kemarau itu pada malam harinya biasanya lebih dingin daripada musim dingin itu sendiri ya. Oke. Hasil proses fotosintesis total setelah dikurangi dengan respirasi disebut fotosintesis neto yang diekspresikan dalam bentuk bahan kering atau disebut biomasa. Nah, ini nanti saudara dalam kegiatan fisiologi tumbuhan ya, nanti saudara akan menghitung.
Ya, keadaan negatif dalam praktek budidaya harus dihindari karena akan merugikan tanaman. Cara yang dapat dilakukan dapat berupa pengaturan jarak tanam. Nah, jarak tanam yang tepat, artinya tidak terlalu rapat, itu juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan karena radiasi nanti cahaya itu, energi surya itu juga akan masuk ke bumi, ya, akan masuk ke bumi. Permukaan tanah akan terserap, ini akan menyimpan energi di dalamnya yang akan bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman juga seperti itu. Jadi tidak. Nah, kalau misalnya terlalu rapat, ini nanti akan hanya ketumbuhan, padahal tumbuhan hanya menyerap 1-2%, maka akan lebih banyak terpantul, terbuang seperti itu. Kemudian pemangkasan itu membuang cabang negatif yang cabang ini tidak bermanfaat sehingga hasil fotosintesis itu nanti tidak sia-sia. Jadi nggak teralirkan ke cabang-cabang negatif, tapi akan fokus misalnya ke bagian yang kita ambil nilai ekonominya, misalnya buah. Nah, buah ini lebih kita butuhkan. Maka fokuskan hasil fotosintesis kepada proses pembentukan buah dengan cara memangkas cabang-cabang yang tidak produktif. Karena makanan nanti akan terangkut semuanya ke buah, jadi pengisian buahnya itu akan maksimal. Atau kalau misalnya kita benih, maka fokuskan hasil fotosintesis kepada proses pengisian benih sehingga benihnya akan banyak yang bernas. Kemudian juga dilakukan melalui pemupukan juga harus mengikuti 4 tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, kemudian satu lagi tepat apa ya, dosis, waktu, cara, lupa saya satunya, coba nanti dicari ya satunya. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan morfologi tanaman. Nah, pengaturan morfologi tanaman ini dilihat dari sudut daun, ukuran luas daun, dan ketebalan daun. Seperti misalnya jagung, ya, jagung itu kan punya kanopi panjang. Nah, jarak tanamnya harus diatur sehingga tidak ada kanopi yang saling bertumpuk. Ketika terjadi kanopi yang saling bertumpuk, maka serapan energi surya ke tanaman itu akan semakin berkurang, seperti itu. Kemudian kandungan klorofil daun juga akan mempengaruhi proses penyerapan energi surya dalam proses fotosintesis. Daun-daun yang memiliki klorofil yang baik, yang banyak, itu biasanya proses fotosintesisnya akan semakin baik, seperti itu ya. Oke. Berikutnya ini adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap fotosintesis, ya. Jadi fotosintesis itu ada pengeluaran CO2, ada absorpsi CO2, ya. Ini di sini tinggi. Jadi fotosintesis nanti ada kegiatan respirasi, kemudian intensitas cahaya, dan ada pada saat absorpsi itu berarti fotosintesis adalah lebih besar daripada respirasi. Kalau pada saat pengeluaran fotosintesis lebih kecil daripada respirasi. Dan di sini ada titik kompensasi cahaya. Dan ini adalah titik jenuh cahaya di mana kalau misalnya memang tidak terserap maka dia akan terbuang seperti itu, ya. Oke. Sehingga efisiensi fotosintesis itu adalah intensitas cahaya tertentu itu akan meningkatkan atau menurunkan laju fotosintesis. Efisiensi tertinggi pada intensitas cahaya yang rendah sebab sebagian besar cahaya diserap. Nah, hutan dengan 15-20 lapis daun itu biasanya melakukan kegiatan fotosintesis yang efektif yang sekitar 95%. Nah, peningkatan biasanya tanaman C4 itu lebih efisien daripada C3. Tanaman C4 itu apa sih, Bu? Tanaman C3 itu apa? Coba. Ini tugas saudara, cek dulu tanaman C4 apa, C3 apa. Kemudian contohnya apa? Ya, minggu depan kita akan lakukan diskusi. Nah, peningkatan kemampuan pada penangkapan cahaya menjadi 2-4%. Ini merupakan peluang masa depan versi teori Malthus, gimana peningkatan produksi pangan sejalan dengan peningkatan penduduk. Jadi artinya semakin tinggi tingkat penduduknya, maka produksi pangan itu akan harus semakin meningkat karena ada banyak jumlah makhluk hidup yang membutuhkan makan, ya. Kemudian penguasaan efisiensi penggunaan energi ini sangat dipengaruhi bagaimana cara pemanfaatan bahan tersebut pada bagian tanaman yang ada, misalnya memanfaatkan limbah sehingga energi yang terkandung tidak hilang. Artinya adalah bahwa
segala hal di bagian tanaman itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan manusia, sehingga energi yang sudah dihasilkan dalam proses fotosintesis itu tidak terbuang sia-sia. Baik, itu mungkin sedikit penjelasan saya tentang energi dan